Dalam senyap waktu yang nyaris tak terasa, jiwa berbisik kepada semesta. Aku adalah getaran dari hasrat yang murni, sebutir niat yang menari di antara bintang. Tak butuh ribuan langkah atau mantra panjang, hanya 1 menit, 1 denyut kehadiran penuh makna, dan semesta mulai menjawab panggilanmu. Pernahkah kamu berada di sebuah persimpangan hidup, di mana segala usaha telah kau curahkan, segala tenaga telah kau korbankan, dan segala doa telah kau panjatkan, namun hasil yang datang tak kunjung sejalan dengan harapan? Mungkin kamu pernah merasa seperti terjebak dalam lingkaran tak berujung, bertanya-tanya dalam diam, mengapa hidup ini terasa berat meski niat sudah lurus dan kerja keras tak pernah lalai. Dalam keheningan itulah, terkadang kita lupa bahwa benih perubahan sejati tidak selalu berada di luar diri, tetapi berakar dalam pikiran kita sendiri. Pikiran yang tampak tak kasat mata, sesungguhnya menyimpan kekuatan lebih besar daripada yang sering kita sadari. Di sanalah segalanya bermula, di balik kelopak mata tertutup, dalam getaran sunyi sebuah niat di antara ruang-ruang diam yang kita sebut kesadaran. Bayangkan jika aku katakan padamu bahwa hanya dengan meluangkan waktu 60 detik, sehari hidupmu bisa mulai berubah. Bukan karena sihir atau kebetulan, tapi karena kamu mulai berpartisipasi secara sadar dalam penciptaan realitasmu sendiri. Visualisasi bukan sekadar berkhayal, ia adalah alat, adalah jembatan, adalah medan tempat energi batinmu mulai mengambil bentuk. Seperti benih yang perlahan tumbuh menjadi pohon megah, visualisasi adalah awal dari segala hal yang ingin kau hadirkan dalam hidup ini. Pikiranmu adalah bengkel kerja yang tak pernah tutup. Di dalamnya, setiap gambaran, setiap kata, setiap keyakinan membentuk cetak biru dari apa yang kelak menjadi nyata. Layaknya seorang arsitek yang membayangkan bangunan megah sebelum satu batu pun diletakkan, kamu memiliki hak dan kekuatan untuk membayangkan kehidupan idealmu sebelum ia benar-benar hadir. Tapi lebih dari itu, visualisasi adalah tindakan sengaja. Ia bukan pelarian dari kenyataan, melainkan komitmen untuk membentuk kenyataan baru. Setiap monumen agung yang kini berdiri kokoh di dunia, entah itu Taj Mahal, piramida Mesir, atau Burj Khalifa, semuanya bermula dari satu titik imajinasi, sebuah visi di dalam pikiran seseorang yang berani bermimpi. Jika monumen fisik bisa lahir dari imajinasi, mengapa kamu meragukan bahwa kehidupan yang lebih damai, lebih berkelimpahan, lebih sejati, tidak bisa dimulai dari titik yang sama? Visualisasi mengajarkan satu hal yang sangat penting, bahwa realitas adalah respons terhadap getaran terdalam dari dalam diri kita. Kamu tidak sekadar mengalami hidup, kamu menciptakannya. Seperti memilih saluran radio, pikiran dan perasaanmu menyetel frekuensi yang menentukan isi dari pengalamanmu. Dan seperti radio, kamu tidak bisa mendengar lagu yang berbeda jika tidak mengubah saluran. Demikian pula dengan hidup. Untuk mengalami perubahan nyata, kamu harus mengubah dari dalam. Namun disinilah letak tantangan terbesar manusia. Kita lebih mudah mengubah apa yang di luar daripada apa yang di dalam. Kita terbiasa menekan, berjuang, mengejar hasil. Kita berlari ke sana kemari mencari solusi eksternal. Padahal jawaban itu diam di dalam, menunggu kita kembali pulang. Visualisasi adalah bentuk pulang itu sendiri, pulang ke ruang batin, tempat kemungkinan tak terbatas hidup, dan menunggu untuk dipanggil menjadi nyata. Seringkali kita percaya bahwa melakukan hal yang benar akan membawa hasil. Tapi berapa banyak orang yang sudah melakukan segalanya dengan benar, namun tetap merasa kosong, karena bukan sekadar tindakan yang menciptakan hasil, melainkan keadaan batin yang menyertainya. Kamu bisa bekerja keras dari pagi sampai malam, tapi jika batinmu dipenuhi kecemasan dan ketidakpercayaan, hasilnya pun ikut terdistorsi.
Disinilah visualisasi menjadi penyeimbang yang luar biasa. Ia menyelaraskan pikiran dan perasaan, niat dan tindakan, sehingga semesta bisa memberi dengan lebih lancar. Tokoh spiritual seperti Neville Goddard menekankan pentingnya bukan hanya membayangkan keinginan, tetapi merasakannya seolah-olah itu sudah terjadi. Bukan di masa depan, tapi sekarang, di sini. Karena pikiran bawah sadar tidak mengenal waktu. Ia merespons perasaan, bukan fakta. Dan ketika kamu merasa seolah keinginanmu sudah menjadi kenyataan, kamu mengirim sinyal kepada alam semesta bahwa kamu siap menerimanya. Bayangkan ini. Kamu duduk diam, menutup mata, dan dalam keheningan itu, kamu melihat dirimu hidup dalam versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan sekadar gambar kabur, tetapi sebuah pengalaman penuh. Kamu melihat tempatnya, merasakan teksturnya, mendengar suaranya, mencium aromanya, bahkan merasakan emosi yang menyertainya. Detil ini bukan fantasi kosong. Mereka adalah blueprint yang diserap oleh pikiran bawah sadarmu, dan dari sanalah perubahan dimulai. Visualisasi juga bukan tentang menipu diri. Ia bukan pelarian dari kenyataan, tetapi pelatihan batin untuk menciptakan kenyataan baru. Sama seperti seorang atlet yang membayangkan dirinya menang sebelum pertandingan, atau seorang seniman yang membayangkan lukisannya sebelum menyentuh kanvas, kamu sedang mempersiapkan jalan untuk dirimu melangkah. Dan tidak hanya untuk tujuan besar, visualisasi juga membantu dalam langkah-langkah kecil. Proses harian yang mungkin tampak sepele, tetapi justru menentukan arah hidupmu. Bayangkan seorang pelukis. Sebelum ia menciptakan lukisan besar, ia membayangkan tiap goresan kuas. Begitu pula kamu membayangkan proses, bukan hanya hasil akhir, membuatmu lebih hadir dan fokus dalam perjalananmu. Ketika tantangan datang, dan pasti datang, visualisasi dapat menjadi pelindung batin. Saat kamu membayangkan dirimu tetap tenang dalam badai, kamu melatih otak untuk merespons dengan cara baru. Otakmu tidak bisa membedakan antara apa yang nyata dan apa yang dibayangkan secara mendalam. Penelitian tentang neuroplastisitas menunjukkan bahwa pikiran yang dilatih dengan visualisasi dapat menciptakan jalur saraf baru, bahkan jika tubuh belum pernah benar-benar mengalami hal itu. Fakta ilmiah ini memberi kita harapan sekaligus tanggung jawab. Jika kamu bisa mengubah struktur otak hanya dengan membayangkan, maka tidak ada alasan untuk terus mengulang pola lama. Pikiran bawah sadar yang mengendalikan 90% dari hidup kita bisa dilatih kembali. Dengan visualisasi, kamu menanamkan kebiasaan, respons emosional, dan pola pikir baru yang lebih mendukung pertumbuhanmu. Tapi visualisasi bukan hanya tentang gambaran. Emosi adalah bahan bakar utamanya. Tanpa emosi, ia hanya menjadi lamunan kosong. Tapi ketika kamu membayangkan dengan penuh rasa syukur, penuh cinta, penuh keberanian, maka kamu mengisi blueprint itu dengan energi yang hidup. Alam semesta merespons getaranmu, bukan hanya keinginanmu. Getaran syukur jauh lebih kuat daripada getaran kekurangan. Jadi saat kamu membayangkan, bayangkan dengan rasa sudah memiliki, bukan sedang meminta. Siapakah dirimu di versi terbaikmu? Apa yang ia kenakan? Bagaimana cara ia berbicara? Apa yang ia perjuangkan setiap hari? Visualisasikan itu, rasakan itu, dan yang terpenting, hidupi itu sekarang juga. Dalam bentuk sekecil apapun, ketika kamu bertindak seolah-olah kamu sudah menjadi pribadi itu, realitasmu mulai menyesuaikan. Awalnya mungkin akan terasa seperti berpura-pura. Tapi seperti anak kecil yang bermain peran, kamu sedang melatih otot batinmu. Semakin sering kamu melakukannya, semakin nyata ia terasa. Dan perlahan, kamu tidak lagi berpura-pura, kamu menjadi.
Kini bayangkan, hanya 60 detik setiap hari. 1 menit yang kau berikan bukan untuk dunia luar, tapi untuk menata dunia dalam. Carilah tempat yang tenang, tutup matamu, tarik napas dalam, pilih satu keinginan atau tujuan yang spesifik. Rasakan seolah itu sedang terjadi sekarang. Lihat gambarnya, dengar suaranya, rasakan detaknya dalam tubuhmu. Lalu lepaskan, lepaskan. Karena kamu telah menanam benih. Kamu tak perlu menarik paksa benih untuk tumbuh. Yang kamu perlukan adalah kesabaran, konsistensi, dan kepercayaan. Dan seperti petani yang tahu bahwa benih akan tumbuh di waktu yang tepat, kamu pun tinggal menyiraminya dengan rasa syukur dan tindakan yang selaras. Perlu diingat, visualisasi bukan tentang mengontrol hasil. Ini tentang menciptakan ruang dalam diri agar hasil yang terbaik bisa masuk. Dan kadang, apa yang datang bukan seperti yang kamu bayangkan, tapi justru lebih baik, lebih sesuai dengan pertumbuhan jiwamu. Tambahkan pula praktik ini dengan afirmasi dan meditasi. Gabungkan kekuatan kata dengan kekuatan bayangan dan keheningan. Dan perlahan, kamu akan menyadari bahwa batas antara yang kamu bayangkan dan yang kamu alami mulai mengabur. Karena pada dasarnya, realitas hanyalah pantulan dari getaran terdalammu. Perubahan besar tidak selalu datang dengan guncangan. Ia seringkali datang dengan sunyi, dengan lembut, seperti embun pagi yang tak disadari hingga cahaya menyentuhnya. Perubahan itu terjadi ketika kamu memilih untuk konsisten, ketika kamu memilih untuk tidak menyerah pada ilusi ketidakmungkinan, ketika kamu tahu bahwa bahkan 1 menit dalam kesadaran bisa lebih berpengaruh daripada berjam-jam dalam kecemasan. Inilah waktumu untuk menjadi arsitek hidupmu sendiri, untuk menggenggam alat cipta paling sakral yang diberikan padamu, imajinasi, untuk tidak lagi menyerahkan takdir pada keadaan luar, tapi untuk mengambil kembali kendali dari dalam. Dan ketika kamu telah mengarungi waktu bersama visualisasi ini, hari demi hari, minggu demi minggu, suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Karena kamu akan sadar bahwa semua yang terjadi berawal dari momen ketika kamu memejamkan mata dan berkata dalam diam, "Aku siap." Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang apa yang terjadi padamu, tetapi tentang apa yang kamu bayangkan, kamu rasakan, dan kamu putuskan untuk ciptakan. Dalam hening, dalam sadar, dalam cinta. Ingatlah, yang mengubah hidupmu bukan durasi panjang atau ritual rumit, tapi kehadiran utuh dalam 1 menit yang kau berikan sepenuh hati. Saat kamu menyadari bahwa pikiran, niat, dan getaranmu adalah benih realitas, maka 1 menit setiap hari bukan sekadar waktu, itu adalah gerbang menuju dunia yang kamu ciptakan dari dalam. Di sanalah kekuatan sejati bersemayam, dalam kesadaran yang sederhana namun penuh makna. Jika video ini menyentuh nuranimu, bantu sebarkan cahaya ini dengan menekan tombol suka, bagikan kepada jiwa-jiwa lain yang sedang mencari, dan jangan lupa untuk subscribe agar kamu tak melewatkan perjalanan spiritual berikutnya di Zirah Jiwa. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Tetap hadir, tetap sadar, dan terus menjadi pencipta dari dalam dirimu sendiri.